Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue, Unedo Tesalonika Gultom, dan lo lagi nonton Christian Daily Channel. Terima kasih buat lo yang udah like, share, dan juga subscribe, udah nyalain lonceng notifikasi. Semoga Christian Daily Channel bisa selalu memberkati setiap blessed people yang nonton videonya Christian Daily Channel. Nah, buat lo yang belum like, belum share, belum subscribe, belum nyalain lonceng notifikasinya, yuk buruan dari sekarang. Apalagi kalau blessed people merasa terberkati oleh videonya Christian Daily Channel. Di awal video kali ini blessed people, gue mau menjawab dulu pertanyaan dari blessed people tentunya yang sempat mampir secara pribadi ke gue ya. Dan siapa tahu di sini ada juga yang bertanya tapi karena nggak punya kontak pribadi gitu ya, jadi nggak bisa ngobrol gitu. Nah, gue mau kasih tahu sama blessed people, gue ini adalah Gultom dari Pangaribuan, Parsibarungan, Tapanuli Utara, Sumatera Utara ya. Jadi gue mau ngucapin juga nih Horas dan Shalom buat Bapak Tua, Bapak Uda, buat Tulang, Nantulang, Amangboru, Namboru semuanya. Pokoknya Shalom dan juga Horas ya. Semoga Bapak Tuaku, Tulangku, Amangboruku semuanya pokoknya bisa terberkati oleh video dari Christian Daily Channel yang aku bawakan. Oke, dalam video kali ini masih berhubungan dengan tema bulan Agustus 2021 yaitu Trial by Fire. Dan tema hariannya untuk video kali ini adalah menjadi bejana tanah liat. Nah, apa hubungannya api dengan tanah liat? Tentu ada hubungannya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita baca dulu ayat yang menjadi acuan dalam video kali ini. Firman Tuhannya diambil dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Tentunya ini adalah ayat yang sangat luar biasa yang kembali membuat kita menjadi sadar bahwa hidup kita ini seperti sebuah tanah liat di tangan tukang periuk, di tangan penjunan, di mana penjunannya itu, tukang periuknya itu, pengrajinnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita simak baik-baik di ayat keempat dan ayat keenam, karena gue sangat tertarik dengan ayat ini ya. Firman Tuhan mengatakan, apabila bejana yang lagi dibuat oleh tukang periuk ini gagal atau rusak, maka tukang bejana ini, tukang periuk ini, penjunan ini akan membentuknya kembali, dihancurin lagi menjadi tanah liat dan dibikin ulang supaya menjadi bejana yang baik menurut pemandangannya. Dan di ayat yang ke-6 ini adalah sangat jelas untuk menjelaskan analogi yang Bapa berikan kepada kita. Ya, di sini dikatakan, masakan aku, dengan A huruf besar itu artinya Tuhan sendiri, tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai blessed people, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah blessed people di tangan Tuhan. Kita blessed people seperti tanah liat di tangan penjunan. Dan di ayat yang keempat, di situ dinyatakan rusak kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Rusak ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, mungkin kita terlalu memakai pemikiran kita, pakai konsep kita, sehingga membuat kita jadi keras kepala, nggak mau ikut jalannya Tuhan. Pokoknya seenak kita aja hidupnya. Dimana posisinya yang seharusnya kita ini nggak punya hak apapun atas hidup kita. Tanah liat mana bisa protes? Coba, kalau ambil tanah liat,
lo mau bikin sesuatu, apakah tanah liat itu pernah protes? Nggak pernah. Tapi kenapa kita protes? Karena kita belum sadar. Pertama, status kita. Yang kedua, kita nggak sadar kalau hidup kita itu bukannya tentang kita lagi, melainkan tentang Yesus. Makanya kita masih suka pakai pola pikir sendiri, pakai rencana sendiri, pakai strategi sendiri. Dan giliran udah mentok, giliran udah pusing, nyalahinnya Tuhan. Giliran dapat cobaan, nanyanya ke Tuhan, protesnya ke Tuhan. Tuhan, kenapa masalahku seberat ini? Kenapa Tuhan memberikan pencobaan seberat ini sama aku? Berdasarkan ayat ini, kalau kita sebagai bejana rusak, maka Tuhan akan membentuk kita dari awal supaya kita bisa sesuai dengan proyeknya Tuhan. Karena hidup ini bukan bicara tentang lo, tapi tentang Tuhan. Hidup ini untuk menjalankan apa yang menjadi proyeknya Tuhan. Proyek sorgawi, bukan proyek lo, proyek manusiawi. Seperti seorang tentara kepada komandannya. Dia nggak punya hak atas dirinya. Dia hanya ikut apa yang komandannya katakan. Begitu juga blessed people di hadapan Tuhan. Kita nggak punya hak atas diri kita sendiri. Kita hanya bisa ikut apa yang menjadi maunya Tuhan. So, lepasin ego lo dari sekarang. Mulai berserah sama Tuhan. Ngomong-ngomong tentang tanah liat di tangan penjunan, sebuah ilustrasi atau analogi yang dikhususkan untuk blessed people yang masih muda. Perhatiin ini baik-baik. Lo tahu tanaman bonsai? Tanaman bonsai yang dibentuk sedemikian rupa sampai bentuknya tuh indah, memiliki nilai seni yang tinggi. Pertanyaan gue sederhana, blessed people. Kenapa tanaman bonsai bisa dibentuk sedemikian rupa? Kok batangnya nggak patah pas dibengkokin ya? Karena dia masih muda. Kalau udah tua, nanti patah. Paham? So, apakah lo menunggu untuk tua baru bersedia untuk diproses Tuhan? Kalau iya, saran gue jangan. Karena yang ada nanti lo patah. Bonsai bisa dibentuk sedemikian rupa karena dia masih muda, batangnya belum keras. Lo coba pergi, lo cari pohon yang udah gede, lo coba bengkokin aja deh, nggak usah batangnya, rantingnya deh. Kalau bisa, lo emang orang paling jago, gue berguru deh sama lo, nggak bakal bisa. Yang ada patah. Begitu juga dengan lo dan gue. Wey, blessed people, anak-anak muda, lo dengerin nih, mumpung lo masih muda, kita belajar untuk tunduk kepada komandan kita. Kita belajar untuk melepaskan hak kita. Karena hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus yang tinggal di dalam aku. Mau sampai kapan kita yang memegang otoritas atas hidup kita sendiri? Yang seharusnya Tuhan yang memiliki otoritas pemimpin satu-satunya dalam hidup kita. Kita ini dibentuk, diciptakan oleh Tuhan dan harus kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau blessed people, anak-anak muda sering dengar doa, jangan sampai ya Tuhan, kami mencuri kemuliaan-Mu. Karena kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Lo paham gak tuh artinya? Mencuri kemuliaan itu berkaitan dengan ketika lo ngambil otoritas atas diri lo sendiri. Itu lo udah mencuri kemuliaan Tuhan. Karena seseorang yang mengambil otoritas atas dirinya sendiri, tentu tidak akan pernah memuliakan nama Tuhan. Dia ingin namanya diagungkan. Kenapa lo sukses? Oh iyalah, gue kan kerja keras, Sabtu sampai Minggu gue kejar semuanya, nggak ada libur-liburan. Kenapa lo bisa pinter? Oh iyalah, gue kan belajar terus tiap hari. Sampai-sampai gue nggak gereja, sampai-sampai gue nggak ikut komsel. Kalau orang mengambil otoritas atas hidupnya sendiri, tentu dia tidak akan pernah memuliakan nama Tuhan. Semua sampai kapan blessed people ada dalam posisi itu. Dan anak-anak muda, lo harus belajar dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Jangan nanti tunggu tua. Kalau tua, bisa patah. Dan patah itu menyakitkan. Yang ada bukannya lo ikut Tuhan, malah lo jadi benci sama Tuhan. Yang ada bukannya lo nurut sama Tuhan, lo malah sakit hati. Yang ada, lo malah murtad. So, pilihan ada di tangan lo sendiri. Lo mau tunggu nanti atau dimulai dari sekarang secara konsisten. Memang untuk melepaskan hak, melepaskan ego, itu susah. Tapi yakin dan percaya, kalau kita mau, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan membantu kita supaya kita bisa menjadi serupa dan segambar kembali dengan Allah, Sang Pencipta kita. Akhir kata, gue Unedo Tesalonika Gultom pamit undur diri dari hadapan blessed people semuanya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe
nyalain lonceng notifikasinya kalau Blessed People merasa diberkati oleh videonya Christian Daily Channel. Dan terima kasih banyak buat Blessed People yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, masih dalam tema Trial by Fire untuk Agustus 2021. Jangan pernah menyerah, karena menyerah bukanlah sebuah pilihan. See you and God bless you. And as always, keep the faith.